should know that I want you, that I love you. 말란데 넌 알잖아. Let's burn to see. Halo, nama saya Rosalita. Saya lahir dengan nomor NIM 11191112777. Saya mahasiswa aktif semester 4 dari Universitas Pelita Bangsa. Selama 5 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang strategi menghadapi perubahan dalam berorganisasi. Video ini dibuat untuk melengkapi nilai tugas saya dalam mata kuliah Manajemen Perubahan. Saya dan kelompok saya telah mempersiapkan materi tentang strategi menghadapi perubahan dalam organisasi. Dan saya sendiri yang akan presentasikan semua materi tersebut. Secara umum, manajemen perubahan merupakan proses, alat, dan teknik untuk mengelola orang. Sisi proses perubahan untuk mencapai hasil yang diperlukan dan mewujudkan perubahan secara efektif di dalam individu, tim, dan sistem yang luas. Ada pula tahapan dalam manajemen perubahan. Yang pertama, tahapan identifikasi. Dalam tahap ini diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau yang terjadi. Jadi dalam tahap ini seseorang atau kelompok organisasi dapat mengenal kebutuhan perubahan tersebut serta dapat mengidentifikasikan tipe-tipe perubahan dalam organisasi tersebut. Tahap kedua adalah tahap perencanaan. Dalam tahap ini harus dianalisis mengenai diagnosis situasional teknik, pemilihan strategi umum. Dalam faktor ini perlu pertimbangan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Selanjutnya ada tahap ketiga, tahap implementasi perubahan. Pada tahap ini terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbulnya masalah. Untuk itu, perlu dilakukan monitoring perubahan. Selanjutnya ada tahapan evaluasi dan umpan balik. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi dan memerlukan data. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balikan kepada tahap pertama sehingga memberikan dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen perubahan. Strategi manajemen perubahan terbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama ada dari political strategi. Strategi ini memahami tentang struktur kekuasaan yang terdapat dalam sistematis sosial. Yang kedua, economic strategi. Pemahaman dalam memegang posisi pengaturan sumber ekonomi, yaitu memegang posisi kunci dalam proses perubahan berencana. Strategi manajemen perubahan yang ketiga adalah academic strategi. Pemahaman ini menjelaskan tentang setiap manusia itu rasional. Ada juga engineering strategi. Pemahaman ini menyatakan bahwa setiap perubahan pasti akan berkaitan dengan setiap manusia. Strategi manajemen perubahan kelima adalah military strategi. Pemahaman ini menyatakan bahwa perubahan dapat dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Yang keenam, confrontation strategi. Yang ketujuh ada apply behavioral science model. Strategi ini biasanya berkaitan dengan ilmu perilaku. Yang terakhir ada fellowship strategi. Dapat dijelaskan dengan perubahan itu dapat dilakukan dengan mengembangkan prinsip kepengikutan atau seperti persuasif. Saya akan menyebutkan strategi-strategi menurut David tahun 2004. Yang pertama,
ada strategi intensif. Yang kedua, strategi integrasi. Yang ketiga, strategi diversifikasi. Yang keempat, strategi defensi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Apabila terjadi perubahan, langkah-langkah yang harus diambil adalah: pertama, sosialisasi; kedua, pemahaman; ketiga, komitmen terhadap perubahan tersebut; yang keempat, komunikasi terhadap masyarakat; yang kelima, evaluasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan masukan, silakan komen di bawah. Saya Rosa Gita pamit undur diri. Salam sehat. I wanna know 너 어디에 사니 걸 알고 놓고